Bensu versus Denny Sujono. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enda Tesalonika Beruang Menalu dengan NPM terakhir 390. Perkenalkan, saya Ahmad Musaidina dengan NPM terakhir 405. Perkenalkan, nama aku Sofia Duman Reda, NPM akhir 405. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Atletia Penelayan dengan NPM akhir 428. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui tentang apa itu hukum perjanjian terlebih dahulu. Nah, hukum perjanjian adalah perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, hukum perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yaitu terletak di pasal 1313 KUH Perdata. Oke, sebelumnya kan sudah ada pengertian hukum perjanjian. Kita mengambil dari kasus geprek bensu dan ayam geprek bensu. Nah, yang pertama geprek bensu, yaitu yang didirikan oleh Ruben Onsu yang didaftarkan di tahun 2018. Sedangkan di ayam geprek bensu yang didirikan oleh Benny Sujono atau PT Ayam Geprek Benny Sujono didaftarkan 2017. Dari kasus tersebut kita jelaskan deskripsi kasusnya, yaitu kasus geprek bensu bermula dari hubungan kerjasama tidak tertulis antara pihak Ruben Onsu dan pihak Ayam Geprek Bensu milik Benny Sujono. Pada awalnya Ruben pernah terlibat sebagai pihak yang membantu mempromosikan usaha Ayam Geprek Bensu sehingga terbentuk hubungan bisnis yang secara moral mencerminkan adanya kesepahaman atau touch agreement. Namun kemudian Ruben mendirikan bisnisnya sendiri dengan nama Geprek Bensu menggunakan unsur nama Bensu yang ternyata sudah lebih dahulu menjadi identitas usaha milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Tindakan ini dinilai melanggar asas itikat baik dalam hukum perjanjian karena penggunaan nama yang sama dianggap meniru dan berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Pengadilan akhirnya menilai bahwa pendaftaran merek Ruben dilakukan dengan itikat kurang baik sehingga mereknya dikalahkan oleh Ayam Geprek Bensu yang telah lebih dahulu mendaftarkan dan menggunakan nama tersebut. Selanjutnya ada analisis kasus. Analisis pelanggaran hukum perjanjian, ada beberapa potensi pelanggaran hukum perjanjian dalam kasus ini. Yang pertama, pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama awal. PT Ayam Geprek Benny Sujono mengklaim bahwa berhubungan kerjasama dengan mereka dan menggunakan nama Bensu berdasarkan izin. Kemudian Ruben membuat bisnis baru menggunakan nama yang sama tanpa persetujuan pedagang merek. Hal ini berpotensi melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, pelanggaran asas itikat baik. Pasal 1338 KUHP Perdata. Dalam hukum kontrak Indonesia, setiap pihak wajib bertindak dengan itikat baik. Ketika salah satu pihak mencoba menggunakan merek pihak lain, mendaftarkan merek tersebut untuk kepentingan pribadi atau meniru konsep bisnis mitra awal, maka hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip itikat baik. Yang ketiga, pelanggaran hak kekayaan intelektual yang melekat dalam kontrak perjanjian bisnis yang mencakup hak penggunaan merek, hak pengembangan konsep, dan hak kepemilikan desain atau identitas brand. Selanjutnya ada lembaga yang terkait kasus Geprek Bensu. Yang pertama, Kemenkumham. Kemenkumham bertugas untuk memproses pendaftaran merek, menyediakan data resmi tentang siapa yang lebih dulu mendaftarkan, serta menyesuaikan pencatatan merek setelah ada putusan pengadilan. Yang kedua ada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga bertugas untuk menilai bukti dari kedua pihak serta memutuskan apakah gugatan Ruben Onsu diterima atau ditolak. Dengan kata lain, Pengadilan Niaga berfungsi sebagai pengambil keputusan hukum pertama. Yang ketiga ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutus kasasi setelah keputusan Pengadilan Niaga dibuat kembali. MA menilai apakah putusan sebelumnya sudah sesuai hukum, kemudian memberikan putusan final dan mengikat. Yang keempat ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU tidak terlibat langsung, tetapi secara fungsi KPPU hanya terlibat jika ada dugaan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dan terakhir ada Kementerian Koperasi dan Umkm atau Perdagangan. Ini juga tidak terlibat langsung, tetapi secara umum kedua kementerian itu hanya berperan dalam pembinaan usaha, perizinan usaha, dan dukungan UMKM. Terkait di dalam kasus ini, kita masuk ke dampak apa saja sih yang ditimbulkan oleh kasus ini. Yang pertama itu ada kebingungan di masyarakat, yang dimana banyak orang bingung karena ada dua
nama yang mirip yaitu geprek palsu dan ayam geprek palsu. Dan akibatnya pembeli tidak tahu mana yang benar-benar milik Ruben Onsu. Dan selanjutnya itu ada yang kedua yaitu nama baik pembeli terganggu. Ruben Onsu sempat terkena dampak secara pribadi. Banyak yang mengira ada masalah besar dalam bisnisnya sehingga reputasinya ikut kena sorotan media. Dan selanjutnya itu ada 3 kerugian bisnis, yaitu karena mereka diputuskan bukan milik Ruben, ia harus mengganti atau menyesuaikan beberapa hal dalam bisnisnya. Ini bisa membuat usaha terganggu, terutama soal promosi dan branding. Selanjutnya yang keempat itu adalah biaya hukum dan waktu terbuang. Proses hukum yang panjang memakan biaya besar dan waktu yang panjang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis yang lain. Selanjutnya itu ada 5 yaitu pelajaran bagi pelaku usaha. Kasus ini jadi contoh bahwa mendaftarkan merek sejak awal itu sangatlah penting ya teman-teman, supaya tidak ada terjadi perebutan merek seperti ini di kemudian hari. Yaitu solusi yang bisa diberikan dari kasus ayam geprek palsu. Solusi yang pertama yaitu meninjau kembali perjanjian awal. Langkah pertama adalah membuka kembali semua dokumen perjanjian antara Ruben dan PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk melihat aturan tentang penggunaan nama, kepemilikan merek serta syarat jika kerjasama berakhir. Yang kedua, menerapkan asas itikat baik sesuai pasal 138 KUHP Perdata. Kedua pihak perlu bersikap jujur dan bukan berniat merugikan satu sama lain selama proses penyelesaian masalah. Mereka harus menjelaskan penggunaan nama Bensu secara jelas, tidak menutupi bukti serta menghindari tindakan yang dapat menyesatkan publik. Solusi yang ketiga adalah menghormati hak kekayaan intelektual. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa salah satu pihak adalah pemilik resmi merek, maka pihak lainnya harus menghentikan penggunaan nama, logo atau identitas merek terkait. Tindakan seperti menghentikan materi promosi yang melanggar, mengganti identitas gerai atau menarik materi pemasaran perlu dilakukan jika pemilik merek bersedia memberi izin. Penggunaan nama dapat dilanjutkan melalui perjanjian lisensi agar legal dan batasannya jelas. Solusi yang keempat yaitu menyelesaikan sengketa lewat mekanisme kontrak. Jika kontrak menyebutkan bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, maka mekanisme tersebut harus ditempuh terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Mediasi dapat membantu kedua pihak menemukan kesepakatan secara lebih cepat dan murah. Dan jika mediasi gagal serta kontrak menunjukkan arbitrase, keputusan arbitrase menjadi final dan mengikat sehingga sengketa bisa selesai tanpa proses pengadilan yang panjang. Dan solusi yang terakhir yaitu membuat perjanjian baru yang lebih jelas. Setelah konfliknya selesai, kedua pihak perlu menyusun kontrak baru atau merevisi kontrak sebelumnya dengan aturan yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kontrak tersebut harus